Gender Based Violence, GBV, kekerasan berbasis gender dalam terang Alkitab. Apa itu GBV, Gender Based Violence, kekerasan berbasis gender? Itu adalah setiap tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang karena gender atau jenis kelaminnya yang menimbulkan penderitaan fisik, seksual, dan juga psikologis atau ekonomi. GBV ini berakar pada ketidaksetaraan gender, norma budaya diskriminatif, dan struktur sosial yang menindas. Apa saja bentuk-bentuk dari GBV? Secara fisik, bentuknya memukul, menendang, menampar, melukai tubuh. Secara seksual, pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi, atau bahkan pemaksaan hubungan seksual. Ketiga, bentuk emosional atau psikologis dalam bentuk menghina, mengintimidasi, mengisolasi, mengontrol mental. Dan yang keempat, dalam bentuk ekonomi, menghalangi akses ke pekerjaan, uang, pendidikan, sumber daya, sehingga menimbulkan ketergantungan. Jadi, gender-based violence, kekerasan berbasis gender ini bisa terjadi di mana saja, di rumah, di keluarga, di tempat kerja, di sekolah, bahkan di ruang publik. Dan dampaknya, saudara, ini bukan hanya berdampak secara fisik, tapi psikologis, sosial, dan spiritual. Saudara, dalam Alkitab, ada contoh yang mengalami gender-based violence, kekerasan berbasis gender. Dan keduanya bukan suatu kebetulan, mereka bernama Tamara. Bukan Tamara, saudara. Tamar, ya saudara ya. Pertama, Tamar, menantu Yehuda, kisahnya di Kejadian 38. Tamar ini setelah kematian dua suaminya, Er dan Onan, dia mengalami penelantaran, pengabaian, baik secara ekonomi dan sosial. Dan semua orang mendiamkannya. Bahkan mertuanya sendiri, yaitu Yehuda. Yehuda bahkan sangat manipulatif, menolak memberi anak bungsunya Sela sebagai pengganti sesuai hukum Levirat. Tamar diperlakukan tidak adil, ditahan statusnya tanpa akses ke hak-haknya sebagai perempuan pada zamannya. Dalam keterdesakan, dia memakai strategi untuk mendapatkan haknya melalui Yehuda sendiri. Saudara, kisah ini mencerminkan kekerasan berbasis gender dalam bentuk ekonomi dan sosial. Perempuan dipinggirkan, dilemahkan, dan diperlakukan hanya sebagai objek tradisi, bukan sebagai pribadi bermartabat. Dan kisah yang memilukan juga dialami seorang perempuan yang bernama Tamar juga. Padahal dia putri seorang raja, putri Daud. Kisahnya ada di 2 Samuel 13. Tamar, putri Raja Daud, menjadi korban pemerkosaan oleh Amnon, saudara tirinya sendiri. Dia dipaksa, dimanipulasi, lalu ditolak. Setelah peristiwa itu, dia hidup terbuang. Udah jadi korban, dia yang terbuang, saudara, hancur, dan semua diam. Bahkan Daud diam. Kita bisa membaca kisahnya dari 2 Samuel 13 ayat 20. Raja Daud sendiri tidak mengambil tindakan tegas, padahal dia seorang Raja Daud yang suka bermazmur, mendiamkan kekerasan berbasis gender. Sehingga inilah pemicu Absalom anaknya memilih jalan kekerasan. Anda memilih mendiamkan, Anda sedang berpihak pada dosa. Saudara, kisah ini mencerminkan gender-based violence dalam bentuk seksual dan emosional, sekaligus kegagalan struktur keluarga dan kerajaan melindungi korban. Saudara, dari sini kita belajar GBV adalah dosa yang merusak martabat manusia. Manusia diciptakan segambar dengan Allah. Kejadian 1 ayat 27. Tamar dari Kejadian 38 kehilangan haknya dalam struktur patriarkis yang menindas. Tamar, putri Daud, Raja Daud, tadi Tamar menantu Yehuda, dan Tamar, putri Raja Daud, di 2 Samuel 13 diperkosa, dirampas martabatnya, dan hidup dalam kehancuran, luka hati. Saudara, kekerasan berbasis gender adalah dosa struktural, lahir dari penyalahgunaan kuasa, power abuse, dan diskriminasi, bukan sekedar kelemahan individu. Saudara,
Dan sini kita tahu setiap kekerasan berbasis gender adalah serangan terhadap gambar Allah dalam manusia. Setiap kekerasan berbasis gender adalah serangan terhadap gambar Allah dalam manusia. Yang kedua, diamnya masyarakat, diamnya kita akan memperparah luka orang yang jadi korban. Dan Tuhan akan menuntut tanggung jawab kita, saudara. Yehuda tidak segera bertindak adil pada menantunya Tamar. Daud bungkam ketika Tamar putri kandungnya diperkosa oleh anaknya sendiri Amnon. Diam. Sehingga Absalom menutupinya dengan dendam dan bukan keadilan. Saudara, ketidakadilan bukan hanya karena pelaku, tetapi juga karena ketiadaan suara propetik dari mereka yang berkuasa yang seharusnya berbicara, memilih diam. Tetapi yang begini-begini akan dapat dampaknya. Anda diam, terus Anda cari aman. Oh, Anda sebagai pemimpin yang harusnya bicara, pilih cuci tangan, cari aman, ada yang akan Anda tuai di sini. Saudara, Mazmur 82 ayat 3 berkata, belalah hak orang yang lemah dan anak yatim, lakukanlah keadilan terhadap mereka yang tertindas dan kekurangan. Berbicaralah bagi mereka yang nggak bisa bicara. Jangan kamu diam, cari aman. Yang penting aku aman, posisiku aman. Pemimpin apa seperti kamu? Kalau kamu pemimpin dan kalau kamu hanya cari aman demi suamimu, demi orang-orang yang ada di atasmu, saudara, oh, kamu nggak akan kemana-mana. Seharusnya kamu berbicara, tapi kamu milih diam, cari aman. Ada saatnya kamu juga akan terjepit dan orang-orang akan cari diam untuk ketidakadilan yang kamu alami. Saudara, keadilan yang tertunda adalah penderitaan yang diperpanjang. Anda turut memperpanjang penderitaan seseorang. Kecuali Anda sudah bertindak dan serahkan pada Tuhan. Yang ketiga, Allah berdiri di pihak yang tertindas. Tuhan tidak pernah bungkam walau kisah Tamar tampak berakhir dengan sunyi. Allah meneguhkan prinsip keadilan melalui hukum Taurat, para nabi, dan pengajaran Yesus. Yesus mengangkat martabat banyak perempuan bila kita lihat di Alkitab. Dia mengangkat martabat perempuan Samaria, Yohanes 4. Dia mengangkat martabat perempuan yang dianggap sampah, Maria Magdalena, Yohanes 20, yang akhirnya diberi kehormatan dan diutus. Dan juga perempuan yang kedapatan berzina. Tuhan Yesus berdiri membela para perempuan-perempuan yang tertindas dan terpinggirkan ini. Perempuan yang berzina kisahnya di Yohanes 8. Dari sini kita tahu Allah berpihak pada Tamar-Tamar masa kini yang menderita karena kekerasan berbasis gender, baik secara halus ataupun tidak. Saudara, ada banyak Tamar-Tamar ya mungkin ya dalam konteks yang berbeda namanya. Di mana manusia bungkam, Allah tetap bersuara bagi mereka yang tertindas. Di mana manusia bungkam, Allah tetap bersuara bagi mereka yang tertindas. Gereja harus menjadi ruang aman bagi korban mereka yang korban kekerasan berbasis gender. Bukan tempat menutup-nutupi. Orang percaya kita semua dipanggil untuk bersuara propetik, menegakkan keadilan dan mendampingi korban. Saudara, tindakan nyata bisa kita lakukan dengan konseling, shelter, pemberdayaan perempuan, edukasi anti kekerasan, serta doa yang meneguhkan. Jadi GBP adalah dosa, bukan sekedar masalah sosial. Diam ini berarti ikut melanggengkan ketidakadilan. Saudara, Allah berpihak pada korban. Dan gereja kita semua dipanggil untuk menjadi saluran pemulihan. Jangan diam. Lakukan, minta hikmat dari Roh Kudus. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka, untuk menjadi saluran pemulihan. Bila kita hanya diam, berarti kita ikut andil memperpanjang penderitaan mereka. Jangan hanya cari aman, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kita, dengan generasi keturunan kita. Tapi percayalah, Tuhan akan berpihak pada mereka. Dia akan berdiri pada orang-orang yang berdiri untuk menegakkan keadilan. Tuhan memberkati.